وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah sama-sama kita kembali melanjutkan pembahasan kajian tentang kitab Al-Kabair, yaitu kitab dosa-dosa besar yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya, semoga atau mudah-mudahan dari apa yang telah kita pelajari dan juga selanjutnya dari yang akan kita pelajari dapat memberikan faedah atau manfaat kepada kita ya sebanyak-banyaknya. Ya, mudah-mudahan dengan manfaat atau faedah yang dapat kita ambil, kita terhindar atau kita dihindarkan oleh Allah Jalla wa'ala dari berbagai macam dosa-dosa besar yang sudah kita pelajari. Dan dengan itulah mudah-mudahan kita selamat kelak di hari kiamat, insyaallah. Amin Allahumma amin. Nah, sekarang apa yang kita akan pelajari ya yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah bab tentang as-sukhti, yaitu bab tentang as-sukh, yaitu marah, bab tentang kesal, jengkel, atau dia tidak menerima. Maksudnya adalah ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan atau dia mengharapkan sesuatu, ternyata harapan bertentangan dengan kenyataan, lalu timbul rasa kesal dalam dirinya, maka perbuatan marah atau kesal dengan ketetapan Allah itu adalah merupakan termasuk dosa besar, aliyadzubillah. Sebagai seorang mukmin, kita harus belajar untuk menyukai, kita harus belajar untuk mencintai apapun yang Allah telah berikan kepada kita tanpa penolakan, ya, tanpa kita ini berkeluh kesah ya dengan ketetapan atau ya pemberian Allah tersebut. Karena insya Allah di dalam apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah berikan kepada kita, itu adalah pilihan yang terbaik dan insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Adapun dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah adalah pertama surat At-Taghabun, yaitu surat ke-64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, apapun ya aswaba yang menimpa, apapun yang menimpa, min musibah berupa musibah, apapun musibah yang menimpa, apapun bencana-bencana, apapun kesusahan, kesulitan yang menimpa, melainkan semuanya itu biidznillah, dengan seizin Allah. Ketika Allah menimpakan misalnya bencana alam dari gunung meletus, tsunami, tanah longsor atau apapun itu, atau musibah dalam bentuk ditimpa sakit, berkurangnya harta, ya
atau hilangnya nyawa salah satu di antara orang yang dia cintai. Nah, semuanya itu adalah biiznillah, dengan seizin dari Allah Jalla wa'ala. Jadi tidaklah musibah menimpa, melainkan semua itu dengan izin Allah. Orang itulah wa may yu'min billah. Jadi barang siapa yang beriman billah kepada Allah, siapapun orang yang dinyatakan beriman kepada Allah, yahdi, maka niscaya Allah akan membimbing, Allah akan mengarahkan, yaitu qalbahu, hatinya. Ya, hatinya dia dibimbing oleh Allah sehingga tidak akan mengeluarkan, hatinya tidak akan menampakkan ketidaksukaan terhadap musibah yang Allah timpakan kepada dirinya. Jadi siapapun orang yang beriman kepada Allah, ketika Allah timpakan musibah kepadanya atau Allah timpakan musibah kepada daerahnya yang dia merasakan dampak daripada musibah itu, maka Allah akan bimbing hatinya. Maka hatinya tidak akan berkeluh kesah, hatinya tidak akan marah, hatinya tidak akan kecewa, apalagi sampai kemudian memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi diambil adalah kalimat wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki, maka Allah akan memberikan petunjuk atau membimbing hatinya. Kemudian dilanjutkan di sini penjelasan qala Alqamah, berkata Alqamah. Jadi maksud wa may yu'min billah, kata Alqamah, huwa rajul, dia adalah seseorang, huwa rajul, dia adalah seseorang tusibuhul musibah, dia adalah seseorang tusibu, menimpa orang tersebut al musibah, yaitu musibah. Jadi dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, faya'lamu, lalu dia tahu, annaha, bahwasanya musibah itu adalah min indillah, dari sisi Allah. Dia tahu bahwa musibah dalam bentuk dihilangkan, yaitu kesehatannya, dihilangkan sebahagian rezekinya, dihilangkan jiwa salah seorang dari orang yang dicintainya, atau apapun musibah, dia tahu itu semua adalah dari sisi Allah. Fayarda, lalu dia ridho dengan musibah tersebut, dan juga wayusalim, dan dia menerima. Dia tidak marah, dia tidak kesakara, dia tahu itu dari Allah. Nah itu penjelasan dari Alqamah. Berkata Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah kitab kabairnya, asukhtu indal musibah minal kabair. Jadi marah, kesal, jengkel ketika mendapatkan musibah itu minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Wal maknanya adalah ayas khatal insan min qadaillahi wa qadarihi. Wal maknanya adalah ayas khatal insan, bahwa manusia itu marah, kesal, jengkel, min, terhadap atau dari, qadai, terhadap ketentuan Allah, wa qadarihi, dan terhadap takdirnya, la yarda bihi, dia tidak ridho kepadanya. Pada dasarnya fil muslim, hendaknya pada seorang muslim itu ayyatalaqqa qada Allah wa qadarahu birridha wa sabri wal ihtisab. Jadi pada dasarnya seorang muslim itu wajib menerima, yaitu ketetapan Allah dan takdirnya, dengan sifat ridha, dengan sabar, wal ihtisab, dan hendaklah dia mencari pahala, mencari ganjaran dengan musibah dari Allah tersebut. Wa yu'minah, dan hendaklah dia beriman, bi anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan hendaklah dia beriman bahwa apapun musibah yang dia timpakan, maka tidak akan keliru musibah itu, yaitu menimpanya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, adapun apa-apa yang keliru, apa-apa yang tidak mungkin terjadi, lam yakun liyusibahu, maka tidak akan musibah itu dapat menimpanya. Wa kunul insan, dan keadaan manusia itu yarda bi qadaillah wa qadarihi. Jadi keadaan manusia itu hendaklah dia ridha dengan ketetapan dan takdir Allah. Wala yaz'u biha fahada khairun lahu min wujuh, maka janganlah dia berkeluh kesah,
maka fahada khairun lahu, maka ini adalah merupakan kebaikan ia bagi dirinya min wujuh, ya dipandang dari beberapa sisi. Di antaranya, ya kalau orang menerima, tidak berkeluh kesah dengan musibah yang menimpa dirinya, ya di antara kebaikan adalah anallah yukaffiru anhu khotoyahu, Allah akan menghapuskan yaitu dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan darinya, wa yarfa'a min darajati, dan Allah akan mengangkat derajatnya, dan kemudian wa yuzakiruh bitaubah, ya Allah nanti akan menerima taubatnya, wa anna ma asabahu innama huwa bisababi dunubihi, bahwa apapun musibah yang menimpanya itu di antaranya adalah karena sebab dari perbuatan dosa-dosanya, dan seterusnya. Nah itu. Ya, jadi kita kalau paham, kalau kita seorang mukmin, kita tahu bahwa ketetapan dan takdir Allah itu ditimpakan itu karena ada kebaikan, apakah berupa dihapuskan dosa-dosa kita, kemudian diangkat derajat kita, ditambah kebaikan-kebaikan kita, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Maka kita berkeluh kesah, kita marah, kita kesal terhadap ketetapan Allah, itu adalah merupakan satu bentuk daripada dosa-dosa besar. Maka sifat orang beriman sebagaimana dikatakan oleh Al-Qamah, jadi ketika dia ditimpa oleh suatu musibah, ketika ditimpa dia oleh sesuatu kesusahan atau kesulitan, maka dia tahu itu musibah datangan dari Allah. Dia tahu bahwa musibah itu adalah Allah yang telah memberikan kepadanya. Karena dia yakin bahwa musibah kalau menimpa seseorang atau menimpa sesuatu tidak akan dapat luput, tidak akan musibah itu melenceng, enggak, pasti akan menimpa. Kebalikannya, kalau musibah itu memang tidak diperuntukkan untuk kita, kendati pun datang musibah bertubi-tubi, kita tetap tidak akan terkena daripada musibah tersebut. Sebagai muslim, apalagi kita ingin menjadi seorang mukmin, kita harus selalu siap sedia. Kita harus selalu standby. Karena ketika kita menjadi seorang muslim atau mukmin, Allah tidak akan pernah membiarkan kita, tidak akan pernah katakan meninggalkan kita, melainkan Allah pasti akan memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan sesuai dengan kadar daripada kemampuan kita. Karena itulah memang ketika seorang itu menyatakan dirinya, memproklamirkan dirinya sebagai seorang mukmin, maka Allah senantiasa memberikan cobaan-cobaan kepada orang tersebut. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah menyebutkannya di dalam Quran surat Al-Ankabut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan, akan ditinggalkan begitu saja ketika mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak difitnah, sedangkan mereka tidak dicoba atau diuji lagi. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sungguh-sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, maka benar-benar Allah mengetahui orang-orang yang benar dengan imannya, dan Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang berdusta dalam imannya. Nah, jadi artinya dalam ayat ini jelas Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan seseorang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin. Pasti Allah akan berikan ujian atau cobaan kepada orang tersebut. Maka kita sebagai seorang mukmin harus menyiapkan diri kita. Bahwa ketika kita memang ingin meletakkan diri kita sebagai seorang mukmin, karena kita tahu keutamaan menjadi seorang mukmin itu, maka siap-siaplah Allah memberikan cobaan, Allah memberikan ujian, ngetes iman kita benar atau tidak. Dan adapun cobaan-cobaan atau ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu beraneka ragam, beraneka jenis. Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kata Allah, benar-benar kami akan memberikan cobaan, benar-benar sungguh-sungguh kami memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit, enggak banyak-banyak, sedikit. Ya, apa itu minal khauf? Dari rasa takut. Ya, rasa takut kita ya terhadap kematian, terhadap kefakiran, terhadap apapun yang membuat orang khawatir, itu adalah ujian. Ya, ketika kita takut mati ini adalah merupakan ujian. Tetapi berapa banyak Allah menyuruh kepada kita ya untuk melakukan amalan-amalan yang bisa berakibatkan kematian, seperti berjihad misalnya. Ya, dan yang lain-lain. Ya, begitu juga kita ya memiliki sifat takut terhadap kemiskinan. Nah, berapa banyak ya anjuran dari Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah ya agar kita ini mengamalkan amalan-amalan yang bagi orang-orang yang tidak paham bisa berisiko, yaitu menjadi fakir atau miskin. Misalnya kita disuruh bersedekah, membayar zakat, berinfak, berwakaf, dan lain-lainnya. Ya, jadi Allah uji kita ini dengan kematian, dengan kefakiran, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya Allah uji kalian dengan rasa takut, sedikit rasa takut, walju, begitu juga kelaparan. Ya, karena kelaparan itu dialami oleh setiap makhluk Allah, khususnya manusia. Ya, dalam sehari-hari dia butuh makan, butuh minum, karena memang kalau tidak makan dia akan kelaparan, maka kelaparan juga adalah ujian. Dan berapa banyak orang-orang yang tidak sabar dengan kelaparannya, dia mencuri, ya dia menipu, ya bahkan dia merampas, bahkan membegal hanya untuk mencari yaitu sesuatu yang dapat ya membuat dia kenyang. Nah, jadi karena emang yang namanya lapar itu adalah ujian. Ya, kemudian juga berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan juga berkurangnya buah-buahan. Nah, itu semua adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Apalagi kita kalau hendak menyatakan diri kita sebagai seorang mukmin. Maka sebab itu berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, siapa orang-orang yang sabar? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ya misalnya berkurang hartanya, berkurang ya itu keluarga yang dicintainya karena di antara keluarganya ada yang wafat, ya atau berkurang kesehatannya dan lain-lain lah, berbagai musibah, mereka mengatakan innalillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya lah rojiun, akan kembali. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah nanti kami akan kembali. Kita menyerahkan semuanya ya kepada Allah, karena memang kita ini semuanya milik Allah. Jiwa kita, fisik kita, harta kita, keluarga kita, atau apapun yang kita miliki, semuanya milik Allah dan semuanya nanti akan kembali ke sisi Allah. Nah, itulah sifat orang-orang yang sabar. Nah, itu. Jadi berdasarkan kepada ini, ujian itu beraneka ragam, beraneka jenis. Ya, jadi jangan hanya memahami bahwa cobaan atau ujian hanya satu sisi saja, banyak lain-lainnya. Yang penting kita harus mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pahami bahwa segala macam ujian yang menimpa kita itu semua dengan sepengetahuan, dengan seizin Allah. Kalau Allah izinkan musibah, maka akan terjadi. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, kendati pun semua orang menginginkan kita mendapatkan musibah itu, maka musibah itu tidak akan menimpa kita. Kebalikannya, kalau banyak orang sekarang, keluarga kita, masyarakat kita tidak menginginkan musibah itu menimpa kita, tapi kalau Allah berkehendak, maka musibah itu pasti akan menimpa kita. Karena kejadian musibah, baik menimpa diri kita, keluarga kita, atau siapapun, itu semuanya dengan seizin daripada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Quran tadi, wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Jadi tidaklah musibah itu menimpa melainkan dengan seizin daripada Allah. Jadi musibah itu, ya sebagaimana dalam surat At-Taghabun tadi, ya terjadi, ia menimpa
seseorang atau katakanlah sekelompok orang, semuanya itu adalah biidznillah, dengan izin Allah Jalla wa'ala. Atau dalam ayat yang lain Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Nabi, lan tidak akan yusiba, menimpa anak kami. Katakanlah wahai Nabi, tidak akan menimpa kami yaitu musibah. Musibah tidak akan menimpa kami. Kesulitan, kesusahan, kesengsaraan itu tidak akan menimpa kami illa kecuali ma kataballahu lana, kecuali memang apa yang Allah telah tetapkan, ya apa yang Allah telah catat, kecuali tentang apa yang Allah telah tulis untuk kita, karena dialah merupakan maulana, dia adalah merupakan pelindung kami, dan kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal atau berserah diri. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa musibah tidak akan menimpa kita, bencana, kesusahan, kesulitan, apapun bentuknya itu tidak akan menimpa kepada kita, kecuali adalah musibah yang memang Allah telah tetapkan untuk kita. Jangan khawatir. Tapi kita juga kalau memang mendapatkan musibah tersebut, kita mendapatkan bencana, harus tahu itu dari Allah. Maka bersikaplah seperti apa yang dikatakan Alqamah, yaitu seseorang yang ketika dia ditimpa musibah, dia tahu itu musibah dari Allah. Ya, maka dengan dia tahu dari Allah, maka dia sabar, dia ridho. Ya, tidak berkeluh kesah, dia tidak menyalah-nyalahkan, ya, tidak akan mencari kambing hitam. Dia tahu itu dari Allah, makanya dia ridho dan dia terima, sudah selesai. Ya, makanya hidupnya akan selalu tenang, hidupnya selalu akan dalam ketentraman dan ketenangan. Ya, itu yang mudah-mudahan dipahami. Begitu juga dalam hadis sekarang yang disampaikan oleh Asy-Syaikh wa an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita fa alaihi sukhtu, rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Ya, jadi katakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya Allah idza ahabba kauman, apabila Allah mencintai suatu kaum atau Allah mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan menimpakan kepadanya bala, maka Allah akan memberikan cobaan, ya Allah akan memberikan ujian kepada kaum tersebut. Jadi Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah berikan cobaan. Maka faman radiya, barang siapa yang ridho, barang siapa yang senang dengan cobaan tersebut, ya karena dia tahu itu dari Allah, dia tahu dengan cobaan itu Allah bermaksud untuk menghapus dosanya, mengangkat derajatnya, ya, atau menambah kebaikan-kebaikan kepadanya dan seterusnya, di antara ya berbagai macam keutamaan atau faedah dari musibah atau bencana, maka falahu ridho. Jadi kalau dia ridho dengan musibah tersebut, falahu ridho, maka untuk dia ridho, yaitu keridhaan Allah, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah Jalla wa'ala, dia akan mendapatkan ridho Allah. Tetapi waman sakhita, barang siapa yang marah, barang siapa yang kesal, barang siapa yang jengkel, ya ketika mendapatkan musibah, ya dia mengatakan, ya Allah, saya sudah rajin ibadah, saya sudah rajin sholat, saya sudah banyak sedekah, kenapa saya masih ditimpa sakit juga, kenapa usaha saya malah bangkrut? Dia marah kepada Allah dan dia ngambek, akhirnya tidak mau sholat, apalagi ditimpa dia oleh sakit yang membuat dia tergeletak, tidak berdaya, dia marah kepada Allah. Ya, maka barang siapa yang marah, murka, kesal kepada Allah, fa alaihi sukhtu, maka dia akan mendapatkan murkanya, aliyadzubillah. Nah, hati-hati. Ya, maka harus pelajari dulu musibah itu dari siapa, kenapa Allah timpakan musibah. Boleh jadi musibah itu datang kepada kita karena kesalahan atau dosa kita, atau mungkin Allah timpakan musibah kepada kita karena tidak menguji iman kita, ya, atau Allah barangkali menimpakan musibah itu adalah karena untuk mengangkat derajat kita.
Ya, jadi introspeksilah diri ketika kita mendapatkan musibah. Tapi kalau itu sudah terjadi, musibah datang kepada kita, setelah kita introspeksi diri, bagaimana sikap kita dengan musibah? Jangan sekali menunjukkan kemarahan kepada Allah. Jangan menunjukkan kekesalan, kejengkelan, kedongkolan kepada Allah. Karena pertama itu akan menjatuhkan kita ke dalam dosa-dosa besar. Dan akan membuat kita hidup juga tidak nyaman. Hidup dalam kondisi seperti itu tidak membuat kita nyaman. Nah, ini sebagaimana yang dicontohkan tentang sikap orang-orang kafir. Ya, Allah telah menyebutkan kondisi mereka. Ya, misalnya kita bisa lihat, jadi banyak ayat sebetulnya, tapi Allah menjelaskan di sini dalam Quran surat An-Nahl, ya, sebagai contoh saja ya, bagaimana orang-orang kafir menyikapi ketetapan Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayatnya 58 dan 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun lil ladina la yu'minuna bil akhirah masalus sau'i walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Wa idza, dan apabila busyira, diberikan kabar gembira, ahadu, kepada seseorang, hum, di antara mereka, bil unsa, yaitu tentang kelahiran anaknya berjenis kelamin perempuan, jadi anaknya perempuan. Dan di zaman jahiliyah punya anak perempuan itu adalah merupakan aib, tidak ada yang bisa dibanggakan ya oleh orang-orang kafir jahiliyah saat itu, kalau punya anak perempuan. Maka ketika dikabarkan bahwa mereka mempunyai anak perempuan, zalla wajhu, ya muswaddan, jadilah wajah mereka itu hitam atau merah padam. Ya, karena apanya? Ya huwa kazim, ya dalam keadaan sangat marah, dalam keadaan sangat kesal. Itu sifat orang kafir. Ketika Allah anugerahkan anak kepada mereka tapi nggak sesuai dengan keinginan mereka, lalu timbul rasa kesal dalam diri mereka. Wajah mereka merah padam, ya, wajah mereka itu hitam kelam karena kesalnya. Ya, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, hanya saja tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sama seperti kita sekarang, kita pengennya A, dikasih Allah B, padahal sama-sama anugerah. Atau zaman sekarang pengen punya anak perempuan yang lahir laki-laki lagi misalnya, kesal juga banyak orang. Ya, atau bukan hanya masalah anak, apapun. Ya, jadi kalau dia punya keinginan lalu Allah beri tapi nggak sesuai dengan keinginan atau seleranya atau harapannya, maka wajahnya itu hitam kelam, wajahnya itu merah padam, huwa kazim, dalam keadaan dia sangat marah, dalam keadaan sangat kesal. Ya tawara minal qaumi, ia menyembunyikan diri, minal kaum, dari kaumnya, min su'i ma busyira bihi, karena apa? Ya karena buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ya karena itu malu dia punya anak perempuan. Ya, ayumsikuhu ala haudin, apakah dia akan memelihara anak perempuan itu sambil menanggung ya kehinaan, sambil menanggung rasa malu? Am yadusuhu fit turab, atau dia akan mengubur anak perempuan itu hidup-hidup ke dalam tanah. Ala sa'ama yahkumun, ingatlah, amat buruklah apa yang mereka telah tetapkan tersebut, amat jelek apa yang mereka telah ya putuskan tersebut. Memang lilladzina la yu'minu bil akhirah, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu, yaitu memiliki masalus sau, ia mempunyai sifat atau tabiat yang buruk. Nah itulah, ya Allah sudah sifatkan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat sifatnya sangat jelek, ya, sangat buruk. Bayangkan, ya Allah berikan kepada anak perempuan, kalau dia pelihara sampai dewasa itu menanggung kehinaan. Jadi kepunyaan anak perempuan itu adalah merupakan bentuk kehinaan. Atau bahkan yang lebih jahat lagi, mereka ngubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Al-iyadzubillah. Maka janganlah kita ketika menginginkan sesuatu, ya, lalu ketika Allah memberikan, menganugerahkan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita kemudian marah dan kesal, dan bahkan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala.
Ya, belajarlah kita ini berusaha untuk menerima, kita harus sesuai dengan pilihan Allah kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka pilihan Allah adalah yang terbaik. Belum tentu apa yang ada pada kita, tapi bukan pilihan Allah, itu yang terbaik. Karena buat kita misalnya, kalau kita ini diberikan keburukan, ditimpa musibah, tapi dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah merupakan bentuk kenikmatan sebetulnya. Orang ditimpa oleh bencana atau musibah, tapi dengan musibah dia dapat dekat dengan Allah, boleh jadi itu adalah kebaikan atau kenikmatan. Tetapi ketika ada orang diberikan kenikmatan, diberikan jabatan, diberikan anak sesuai keinginannya, atau diberikan harta melimpah, tapi malah menjauhkan dia dari Allah, maka inilah dikatakan dengan bentuk musibah. Musibah itu begitu, membuat orang jauh dari Allah, itulah musibah, itulah keburukan. Ya, maka buat kita sebagai seorang mukmin, kebaikan atau keburukan yang Allah berikan kepada kita, berusahalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Karena sifat orang mukmin itu, ya ini yang menakjubkan, ajaban li amril mukmin, menakjubkan ya bagi orang mukmin. Karena semua perkara itu adalah baik bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin kalau ditimpa oleh kebaikan dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan buat dia. Dan orang mukmin apabila ditimpa oleh keburukan, maka dia bersabar, itu juga adalah merupakan kebaikan buat dia. Jadi orang mukmin mendapatkan kebaikan keburukan dapat menyikapi dengan benar. Dia bersabar ketika mendapatkan musibah, dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ya, jangan seperti orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman di masa jahiliyah. Bagaimana mereka tidak bersyukur ketika Allah berikan kepada mereka anak perempuan. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin ngakunya muslim, ngakunya beriman, tetapi memiliki sikap seperti sikapnya orang-orang kafir. Begitupun dalam ayat yang lain, ya Allah Jalla wa Ala juga mengabadikan dalam surat Al-Ma'arij, Allah Jalla wa Ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin." Inna sesungguhnya al-insan manusia itu khuliqa diciptakan halu'an bersikap halu, yaitu suka berkeluh kesah, lagi dia kikir. Kapan dia berkeluh kesah? Kapan dia kikir? Yaitu idza massahu syarru jazu'a. Dia jika ditimpa oleh syar keburukan, sakit, berkurangnya harta, ada keluarganya yang meninggal atau apa bentuk-bentuk keburukan yang lain, jazua dia berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah dia ya atas keburukan yang menimpa dia. Tetapi wa idza masaul khair, apabila ditimpa dia oleh kebaikan, dia itu manua, dia itu kikir, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat dan seterusnya ayat. Itulah sifat manusia. Ya, di antaranya adalah apabila ditimpa dia oleh keburukan, apabila ditimpa dia oleh musibah, maka dia berkeluh kesah. Nah, kita sebagai seorang mukmin jauhi, hindari dari sikap suka berkeluh kesah. Jadi janganlah kita ini menjadi orang-orang yang ketika ditimpa oleh sesuatu yang kita tidak inginkan, apakah itu berupa keburukan, musibah, bencana, kesusahan, kesulitan, kita harus pahami itu datang dari Allah untuk menguji iman kita. Atau boleh jadi ini adalah merupakan bentuk teguran kepada kita, atau boleh jadi ini karena merupakan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Maka segera bertobat, segeralah ingat kepada Allah, dan kemudian memperbaiki amal-amal. Dan kita berharap dengan musibah Allah menaikkan derajat iman kita. Ya Allah kemudian menghapus dosa-dosa kita, dan kita berharap agar Allah menambah kebaikan-kebaikan atau pahala-pahalanya untuk kita, dan kelak nanti kita di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak membawa satu dosa pun. Nah itu. Maka dengan pelajaran kita kali ini mudah-mudahan dipahami bahwa ya kita ini marah, kesal, jengkel terhadap musibah atau bencana yang Allah berikan kepada kita, itu adalah merupakan satu bentuk dari perbuatan dosa besar. Maka belajarlah untuk ridha dan menerima terhadap takdir, terhadap ketetapan yang menimpa kita karena berupa keburukan-keburukan, yaitu karena itu adalah merupakan musibah ya untuk menguji kita. Ya, belajarlah untuk senantiasa ridha dan menerima ketetapan Allah sebagai bentuk kita ini ya sebagai seorang mukmin. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini dapat memberikan faedah, dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya, agar dapat
yang menghadapi segala macam musibah atau bencana atau ujian itu dengan sebaik-baiknya, ya agar kita terhindar dari dosa-dosa besar. Ya mudah-mudahan berfaedah khusus untuk saya dan keluarga besar saya dan juga seluruh daripada jamaah kaum muslimin. Dan ditutup ya dengan walhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم